Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Tapi pun, kami dari Prodi D3 Teknologi Pangan Politeknik Negeri Lampung. Sebelumnya kami mohon izin memperkenalkan diri kami. Nama saya Faiz Kenzi Wistara dengan NPM 217331010 dan teman sebelah kanan saya Anfi Koreatul Hafizah NPM 2173002 dan teman sebelah kiri saya Yulis Tewati NPM 2173029. Kami di sini akan mempresentasikan bahan pangan dan produk olahan kami yaitu labu kuning dan tepung labu kuning. Langsung saja next kita masuk ke pembahasan. Labu kuning atau pumpkin dengan nama Latin Cucurbita moschata dicanes, dikenal juga dengan nama walu dari Jawa, labu parang dari Jawa Barat, labu merah dan labu manis. Labu kuning merupakan salah satu bahan pangan lokal yang memiliki nilai gizi tinggi dan baik bagi tubuh manusia, yakni banyak yang mengandung beta-karoten, vitamin A, serat, vitamin C, vitamin K, dan niacin atau vitamin B3, serta mengandung mineral seperti kalium, zat besi, fosfor, magnesium, dan kalium. Labu kuning atau Cucurbita moschata merupakan tumbuhan alternatif pengganti pangan yang memiliki kandungan gizi yang tinggi dan mudah tumbuh di berbagai habitat. Berikut adalah klasifikasi labu kuning dengan kingdom yaitu Plantae, division Threophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Cucurbitales, famili Cucurbitaceae, genus Cucurbita L, dan spesies Cucurbita moschata Dutch. Pasca panen. Ciri-ciri labu kuning yang siap dipanen antara lain warna buah yang cerah merupakan tanda buah sudah matang dan siap dipanen. Buah labu kuning ini dapat dipanen pada umur 3-4 bulan. Tingkat kekerasan kulit dalam budidaya labu kuning hasil buah cukup tinggi karena kulit buah yang dapat bertahan selama pengangkutan jarak jauh. Batang dan sulur-sulur sekitar buah akan mengering dan akan sulit untuk dipanen, sehingga perlu alat bantu potong untuk memotong buah dari tangkai bunganya. Jika memotong buah dari batangnya, pisahkan sedikit agar buah tidak cepat busuk. Setelah buah labu, hasil budidaya labu kuning dipotong, buah akan dapat bertahan lama, meskipun jarak tempuh pengangkutan ke tempat pemasaran cukup jauh dari lahan penanamannya. Penyimpanan labu hasil budidaya labu kuning yang sudah dipanen tidak di tempat yang lembab atau basah, atau di lemari pendingin karena akan membuat labu kuning cepat busuk. Kemudian, karakteristik fisik labu kuning. Tanaman Cucurbita moschata memiliki batang berkayu, lunak, berbentuk segi empat, berambut, berbuku-buku, memiliki panjang batang kurang lebih 5-10 meter, dan berwarna hijau muda. Tanaman Cucurbita moschata memiliki daun tunggal, bentuk daunnya bulat, tepi daun berombak, sedangkan pangkal daunnya membulat dan berbulu. Panjang daunnya 7-35 cm dengan lebar 6-30 cm. Tanaman ini memiliki pertulangan, daun menyirip, dan berwarna hijau. Bunga Cucurbita moschata berwarna kuning, berbentuk corong, sedangkan kelopaknya berbentuk lonceng. Buah Cucurbita moschata berbentuk bulat, berdaging yang berwarna kuning muda, daging buahnya manis, beratnya dapat mencapai 20 kg, dan bijinya berbentuk pipih, keras, memiliki panjang kurang lebih 1-5 cm dengan lebar kurang lebih 0,5 cm dan berwarna putih susu. Karakteristik kimia labu kuning. Labu memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap seperti karbohidrat, protein, dan vitamin-vitamin. Karena kandungan gizinya yang cukup lengkap ini, labu dapat menjadi sumber gizi yang sangat potensial dan harganya pun terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkannya. Labu dapat dijadikan juga sebagai bahan pangan yang memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi. Dengan adanya perkembangan teknologi pengolahan pangan yang canggih, labu dapat menjadi bahan untuk pembuatan berbagai jenis makanan seperti roti, manisan, dodol, tepung, dan lain sebagainya. Di sisi lain, buah dari tanaman merambat ini sangat kaya akan kandungan serat, vitamin, mineral, dan air. Buah labu kuning
merupakan salah satu buah yang memiliki potensi sebagai sumber provitamin A nabati berupa beta-karoten. Kandungan provitamin A dalam labu kuning sebesar 767 pg/gram. Bahan karoten adalah pigmen utama dalam membentuk warna merah, orange, kuning, dan hijau pada buah dan sayur. Karoten mempunyai sifat fungsional sebagai antioksidan yang melindungi sel dan jaringan dari kerusakan akibat adanya radikal bebas dalam tubuh. Karoten juga berhubungan dengan peningkatan fungsi sistem kekebalan tubuh, melindungi dari kerusakan akibat paparan sinar matahari, dan menghambat pertumbuhan. Rasa buah enak, padat, manis, dan memiliki kadar air yang rendah. Produk olahan labu kuning. Tepung labu kuning adalah tepung dengan butiran halus, lolos ayakan 60 ml berwarna putih kekuningan, berbau khas labu kuning, kadar air plus 13%. Kondisi fisik tepung labu kuning ini sangat dipengaruhi oleh kondisi bahan dasar dan suhu pengeringan yang digunakan. Semakin tua labu kuning, maka semakin tinggi kandungan gulanya. Apabila kandungan gula labu kuning ini tinggi dan suhu yang digunakan pada proses pengeringan terlalu tinggi, tepung yang dihasilkan akan menggumpal dan berbau karamel. Tepung labu kuning mempunyai sifat spesifik dengan aroma khas. Secara umum, tepung tersebut berpotensi sebagai pendamping terigu dan tepung beras. Dalam berbagai produk olahan pangan, produk olahan tepung labu kuning mempunyai warna dan rasa yang spesifik, sehingga lebih disukai konsumen. Tahapan pembuatan tepung dari labu kuning. Labu kuning harus dipilih yang mangkal, yaitu buah dipanen kira-kira 5-10 hari lebih awal dari umur panen semestinya. Buah yang masa optimum tidak sesuai disebut tepung karena kadar air yang tinggi, daging buahnya lembek, dan kadar patnya rendah. Setelah dikupas kulitnya, labu dibelah-belah dan dilakukan pemblansiran, yaitu perlakuan dengan uap panas selama 5-10 menit. Dan dalam skala rumah tangga, tahapan ini dapat dilakukan seperti mengukus nasi, tetapi tidak perlu ditutup. Selanjutnya, labu dirajang dengan ketebalan 0,1 sampai 0,3 cm. Hasil perajangan tersebut dinamakan sewut untuk menghasilkan butiran kecil, yaitu lolos sampai dengan 20 ms. Dan penggilingan atau penepungan menggunakan saringan lebih halus, yaitu 80 ms. Penggilingan sewut kering menjadi tepung labu kuning dapat menggunakan mesin penepung beras. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi tadi bahwasanya kualitas tepung labu kuning ditentukan oleh komponen penyusunnya yang menentukan sifat fungsional adonan maupun produk tepung yang dihasilkan, serta suspensinya dalam air. Tepung labu kuning mengandung 77,65% karbohidrat, 0,08% lemak, 5,0% protein, 11,14% air, dan 5,89% abu. Sekian presentasi dari kami, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa like, Komen, and subscribe. salam hormat dari kami, Tepa Bisa, Tepa Jaya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Bye. jumpa.